Kenapa Yggdrasil ada di Overlord? Dan kenapa Yggdrasil juga ada di Sword Art Online? Sebenarnya Yggdrasil itu apa sih? Apakah ini artinya Sword Art Online dan Overlord saling terhubung? Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Yggdrasil adalah nama yang familiar terutama bagi mereka yang sering ngikutin cerita fantasi. Yggdrasil berasal dari mitologi Nordik, di mana diceritakan sebagai pohon raksasa yang berada di pusat segalanya dan terdapat 9 dunia di ranting pohon ini. 9 dunia itu antara lain adalah Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim, dan Muspelheim. Semua dunia ini memiliki karakteristiknya masing-masing dengan ras yang hidup di setiap dunia itu. Asgard diceritakan sebagai tanahnya para dewa Aesir. Vanaheim diceritakan sebagai tanah para dewa Vanir. Midgard diceritakan sebagai rumahnya para manusia. Jotunheim diceritakan sebagai rumahnya para giants atau raksasa. Niflheim diceritakan sebagai tempat yang penuh dengan kabut dan es. Sedangkan Muspelheim adalah kebalikannya, yaitu tanah yang penuh dengan api. Ada Nidavellir yang diceritakan sebagai tempatnya para dwarf dan dark elf. Lalu Alfheim yang merupakan tanahnya para elf. Dan terakhir yaitu Helheim sebagai tanah kematian. Mari kita ambil contoh Overlord dan Sword Art Online. Dalam Sword Art Online, memasuki arc kedua, kita diperkenalkan dengan sebuah game bernama Alfheim Online dan di sana terdapat pohon kehidupan atau Yggdrasil. Nah, kalau kita hubungkan dengan mitologi Nordik, alasan kenapa game Alfheim Online penuh dengan elf karena memang sejak awal Alfheim adalah nama yang diambil dari salah satu dunia di Yggdrasil yang merupakan tempatnya para elf. Dan untuk dunia yang lain, sepertinya diadaptasi menjadi wilayah tersembunyi yang berada di bawah Alfheim. Contohnya adalah Jotunheim yang muncul di Sword Art Online Season 2 dan merupakan dunia di bawah Alfheim. Karena Jotunheim dalam mitologi Nordik adalah wilayah para raksasa, makanya si ratu yang memberikan misi kepada Kirito dan monster yang ada di sana semuanya memiliki ukuran yang sangat besar. Di Season 2 juga sempat disinggung mengenai daratan salju bernama Niflheim yang berada di bawah Jotunheim dan merupakan tempat asal Frost Giant yang menjadi boss battle di misi itu. Nah, kalau di Overlord, Yggdrasil diadaptasi menjadi sebuah game online dengan 9 wilayah besar atau disebut dengan 9 dunia, dan Nazarick berada di salah satu dunia bernama Helheim, yaitu tempat yang penuh dengan awan gelap dan tidak pernah terang, yang mana dalam mitologi Nordik, Helheim memang merupakan tempat yang sangat gelap. Helheim diadaptasi ke dalam Overlord sebagai salah satu tempat yang paling aman bagi para player heteromorfik agar terhindar dari incaran para PK atau player killer. Selain itu, masih ada Niflheim dan Muspelheim yang juga digunakan sebagai tempat para ras heteromorfik untuk bersembunyi. Kenapa ras heteromorfik suka bersembunyi di sana? Karena sesuai dengan mitologi Nordik, Niflheim merupakan area penuh es dan Muspelheim adalah area api yang mana mayoritas ras heteromorfik memiliki kekebalan atau resisten yang tinggi terhadap area seperti itu. Oh ya, salah satu job yang Kokiotos miliki adalah Knight of Niflheim, sehingga sepertinya kekuatan es yang Kokiotos miliki berasal dari job itu, di mana nama Niflheim identik dengan es dan kabut. Di Alfheim Online, Yggdrasil merupakan pohon raksasa yang tumbuh di tengah dunia dan merupakan tujuan akhir para elf untuk bisa mencapai puncaknya. Kalau di Overlord, Yggdrasil secara lore diceritakan sebagai pohon dunia yang memiliki banyak daun dan perlahan-lahan dimakan oleh world enemy bernama Devourer of the Nine Worlds atau World Eater dan hanya menyisakan 9 daun saja. Nah, 9 daun itu kemudian menjadi 9 dunia yang ada di dalam game Yggdrasil dan tujuan akhir para player di sana adalah melindungi dunia mereka agar tidak dimakan World Eater. Terkadang, Yggdrasil juga disebut sebagai World Tree atau Tree of Life. Jadi, kalau kalian nemu game, film, atau cerita apapun yang menggunakan nama pohon dunia atau pohon kehidupan, maka tidak menutup kemungkinan kalau dia mengambil referensi dari Yggdrasil. Salah satu contohnya adalah World Tree yang ada di anime Hunter x Hunter dan Tree of Life yang ada di game God of War PS4. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan, kenapa di Sword Art Online dan Overlord sama-sama memiliki Yggdrasil? Apakah ini artinya mereka saling terhubung? Iya, tentu saja tidak. Tidak semua yang namanya sama berarti saling terhubung satu sama lain. Bukan berarti kalau di Sword Art Online ada elf, maka elf yang ada di Overlord pasti sama persis dengan di Sword Art Online. Sama halnya dengan dragon, bukan berarti dragon di Tensura pasti sama dengan dragon yang ada di Overlord. Semua cerita memiliki lore dan penjabarannya masing-masing, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau satu logik dalam cerita tertentu bisa saja bertolak belakang dengan logik dari cerita lain. Contoh, goblin pada cerita umumnya adalah makhluk yang lemah. Namun di suatu cerita seperti Goblin Slayer, mereka menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Nah, begitu pula untuk Yggdrasil.
Gue sebenarnya rada bingung sih, kenapa ada yang kepikiran kalau Sword Art Online dan Overlord memiliki hubungan hanya karena sama-sama memiliki Yggdrasil di dalamnya. Tapi mari kita anggap kalau yang berpikiran seperti ini masih kurang referensi. Oleh karena itu, video ini ada untuk menambah referensi kalian. Catat hal ini. Ada istilah yang disebut sebagai public domain, yaitu segala bentuk karya kreatif yang tidak memiliki kepemilikan khusus terhadap suatu IP atau intellectual property. Biasanya suatu karya menjadi public domain jika copyright terhadap karya tersebut sudah kadaluarsa, dicabut, atau memang tidak bisa diterapkan. Karya yang sudah menjadi public domain bisa digunakan siapa saja tanpa harus meminta izin kepada siapapun. Nah, segala sesuatu tentang mitologi Nordik, mitologi Yunani, H.P. Lovecraft, bahkan yang berhubungan dengan agama seperti surga dan neraka, Beelzebub, Satan, karma, nirvana, itu semua masuk dalam ranah public domain. Ini yang jadi alasan kenapa nama Yggdrasil yang termasuk dalam mitologi Nordik sering digunakan dalam banyak cerita, karena merupakan public domain yang boleh digunakan siapa saja. Kalian boleh buat cerita dengan Yggdrasil versi kalian, saya pun juga boleh membuat cerita dengan Yggdrasil versi saya. Tapi ada batasannya, di mana suatu karakter secara spesifik tidak boleh ditiru karena sudah memiliki hak cipta. Mari kita ambil contoh Thor. Thor secara umum adalah public domain. Namun Thor yang secara spesifik di film Marvel adalah copyright milik Marvel dan tidak boleh ditiru orang. Contoh lainnya, kalian bisa saja buat karakter skeleton yang kalian mau karena itu adalah public domain. Tapi kalau skeleton itu mirip dengan Ainz yang pakai jubah hitam, ada garis di mukanya, ada titik merah di matanya, pokoknya secara fisik mirip, maka itu sudah terkena pelanggaran hak cipta. Nah, ini yang jadi alasan kenapa konsep Yggdrasil di Overlord dan Sword Art Online berbeda. Karena mereka sama-sama menggunakan public domain, namun telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka hingga akhirnya menjadi bagian dari intellectual property mereka. Jadi dengan penjelasan ini, jangan heran kalau ada banyak istilah yang mirip-mirip yang akan kalian temukan ke depannya dalam berbagai cerita, game, ataupun film. Dan sekali lagi, bukan berarti kalau namanya sama, itu artinya saling terhubung. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Yggdrasil dan referensinya di Overlord serta Sword Art Online. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan, karena kalau dibahas lebih dalam, jatuhnya malah ngebahas tentang 9 dunia dan bukan Yggdrasil secara spesifik. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Alt, ngeng. Apa coba? Ada dari fans channel ini. Lanjut bahas Yojo Senki bang, tanggapannya untuk anime musim ini gimana bang? Kan seru semua tuh, ngikutin apa aja bang? Yojo Senki mah tunggu aja, kalau udah mood gue lanjut. Untuk anime musim ini yang gue ikutin cuma ReZero doang. Selebihnya gue nonton di Muse Asia, dan yang berkesan cuma anime mancing-mancing yang sempat ketunda karena COVID. Kalau nggak salah judulnya Diary of Our Days at the Breakwater. Ada dari El Nichan, Sensei request spek world class item dan fungsinya. Misal, golok Haji Salman bin Haji Jumin, efek debuff musuh 99%, penetrasi 99%, magic def 100%, physical def 100%. Saya rasa sepertinya Anda butuh obat. Ada dari Aryo BS, lanjut Overlordnya, gimana kalau dikit-dikit bahas Metin Abyss lagi? Begini. Gua bukannya nggak mau lanjut Metin Abyss, tapi sampai sekarang nggak dapat hidayah buat nulis skrip. Nih skrip buat Nana Cimiti, udah gue coba tulis dari kemarin, tapi blank mulu. Ada dari Warkop Anime, Megane Sensei, bolehkah saya bikin podcast dengan Anda? Kalau boleh kabarin saya dong, WA-nya sekian. Kalau mau bahas begini lewat email aja bro, jangan donasi Saweria. Gua jadinya nggak enak nerimanya. Ada dari Lapas Susah Miskin, bang, kenapa anime Magi Season 3, Jojo Bizarre Adventure Part 6, Sekirei Season 3, No Game No Life Season 2, High School DxD Season 5, nggak ada kabar kelanjutannya? Tolong dibahas, makasih. Pertanyaan kayak begini mah harusnya lu nanya langsung ke rumah produksinya, kenapa nggak dirilis lanjutannya? Tapi mari kita coba menebak-nebak aja, mungkin salah satu alasannya adalah kuota. Tiap minggu atau tiap bulan pasti ada seri baru cerita yang rilis, sedangkan anime yang rilis per musim terbatas. Jadi, pasti bakalan ada yang didahulukan karena ngikutin kuota. Tapi pastinya nggak tahu ya, karena cuma tebakan aja. Kalau lu mau nyari tahu pastinya, searching aja di Google. Banyak yang bahas beginian kok. Salah satunya mungkin karena penjualan Blu-ray animenya yang nggak menguntungkan, makanya nggak dilanjutkan. Dan terakhir dari Ifotsum, Min, bahasin Mari ketemu sama Puccinella yang keluar dari gate terus ngasih map hasil kerjanya ke Demiurge. Oh, tentang perjalanannya Mare ya. Udah pernah gua bahas sedikit sih di video, harusnya ada di season 3 Overlord. Sepertinya bisa dibahas lagi sih kalau dibuat jadi video terpisah. Makasih semua yang sudah donasi, sampai jumpa di next video. Bye.